ada di PD Dikti. Nah, yang pertama teman-teman, ini saya contoh ngambil data yang sama, yaitu saya ketik nama Ma'arif, misalkan saya dari universitas ini. Nanti tinggal ditunggu, kemudian ditunggu sampai saya ingin mencoba menyampaikan tentang panduan aplikasi magang berdampak. Oke, saya izin menyapa dulu ya teman-teman, Bapak Ibu semua yang ada di sini bersama kami secara luring. Oke, selamat siang menuju sore semuanya Bapak Ibu. Kemudian juga untuk Bapak Ibu teman-teman semuanya yang hadir secara online, baik di Zoom atau di YouTube dan di media lainnya. Baik, mohon izin Bapak Ibu semua. Oke, izin menyampaikan bahwa untuk aplikasi magang ini saat ini berada di simbelmawa.kemdiktisaintek.go.id yang saat ini juga bisa diakses secara langsung di dua sistem, di mana ini masih dalam proses migrasi, tapi dua-duanya masih sudah bisa diakses. Bisa diakses di simbelmawa.kemdikbud.go.id/magang atau di simbelmawa.kemdiktisaintek.go.id/magang. Jadi ini ada simbelmawanya karena ini merupakan aplikasi gabungan yang ada di Pelmawa, bergabung dengan program-program lainnya. Yang dalam hal ini program magang juga bergabung di Simbelmawa. Nanti Bapak Ibu bisa melihat beberapa program yang ada di Pelmawa, termasuk yang magang ini. Nah, berikut tampilan utama dari halaman depan untuk aplikasi magang ini seperti ini. Ada informasi mengenai magang ini, kemudian juga ada tombol untuk daftar jika teman-teman nanti mahasiswa semuanya sudah menemukan info lowongan atau lowongan yang akan dilamar. Kemudian selanjutnya di menu paling atas, teman-teman mahasiswa semua bisa melihat data tentang lowongan dan juga bisa memilih lowongan melalui pendekatan mencari dulu mitra atau perusahaan yang akan teman-teman pilih. Nah, dalam hal ini yang di depan, teman-teman misalnya akan mencari berdasarkan lowongan. Teman-teman tadi seperti yang di materi Pak Wahyu disampaikan, teman-teman bisa memilih bidang yang sesuai dengan bidang atau prodi teman-teman. Nanti silahkan teman-teman pilih. Teman-teman bisa melakukan pencarian dengan mengklik drop down. Teman-teman silahkan pilih sesuai bidang teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mengklik detail lowongan seperti apa. Nah, dalam hal ini contohnya teman-teman memilih sebuah lowongan project management. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu, banyak sekali informasi dan ini juga direpresentasikan di platform kurang lebih seperti ini. Yang pertama, teman-teman, nama lowongannya apa, kemudian juga perusahaannya, nama perusahaannya apa. Nah, teman-teman ini harus dilihat, tadi Pak Wahyu juga menyampaikan, karena kan tadi ada kemungkinan teman-teman semua melamar di lokasi yang bukan di kota teman-teman, dan memungkinkan untuk mobilisasi menggunakan pesawat. Jadi lokasi penempatan juga teman-teman harus lihat nih. Sampai alamatnya di mana, kotanya di mana, sampai jalannya di mana, teman-teman harus secara detail melihat ya. Jangan sampai alamat atau lokasi lowongannya tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Kemudian juga tentang deskripsi pekerjaan. Nah, diharapkan teman-teman juga bisa membaca secara detail mengenai deskripsi pekerjaan. Kemudian selanjutnya adalah rincian penugasan. Nah, teman-teman juga bisa melihat detail dari rincian penugasan seperti apa, tanggung jawab apa nanti teman-teman yang harus lakukan. Kemudian selanjutnya adalah kriteria. Nah, ini tadi Pak Wahyu juga menyampaikan ya, kriteria-kriteria yang memenuhi terhadap sebuah lowongan. Nah, di sini sudah didetailkan dari sebuah lowongan, misalkan project management. Di sini ada latar belakang pendidikan. Nah, tadi Pak Wahyu juga menyampaikan siapa aja yang boleh mengikuti gitu ya. Tadi D2, D3, D4 dan S1 ya Pak Wahyu ya. Kalau S2 dan S3 belum dibolehkan. Nah, selanjutnya adalah tempat tinggal. Nah, ini tempat tinggal nih yang menarik teman-teman gitu ya. Karena kita sebagai manusia hidup gitu Pak Wahyu ya, tentunya harus jeli gitu ya, harus jeli melihat tempat tinggal. Nah, ini tempat tinggal ini menjadi concern khusus gitu ya teman-teman. Ya, teman-teman, dari setiap lowongan itu ada info mengenai tempat tinggal. Nah, ini yang mungkin yang baru di tahun ini ya. Kalau teman-teman mungkin familiar dengan program-program sebelumnya yang sejenis. Nah, di sini ada yang baru mengenai spesifikasi tempat tinggal. Contohnya ada beberapa pilihan gitu ya yang memungkinkan muncul dari setiap lowongan gitu ya. Contohnya di sini kan ada notif tempat tinggal, kalimatnya adalah mencari sendiri. Nah, mungkin di lowongan lain teman-teman semua ya, ada yang menyatakan disediakan gratis misalnya. Ada juga yang disediakan berbayar,
kemudian juga ada yang direkomendasikan berbayar. Nah, itu tiap detail lowongan itu berbeda-beda. Nanti teman-teman mohon dipastikan mengetek gitu ya, mengetek bahwa oh ternyata harus bayar nih. Nah, berarti teman-teman harus menyiapkan gitu ya anggarannya. Kemudian selanjutnya teman-teman kita lihat mengenai soft skill ya, soft skill yang akan diminta atau dibutuhkan, yaitu di sini akan didetailkan juga. Nah, yang selanjutnya adalah persyaratan khusus. Nah, contohnya misalkan tadi Pak Wahyu menyampaikan dibutuhkan di sini poinnya adalah bahasa Inggris. Tadi Pak Wahyu juga menyampaikan yang diminta adalah ada soft skill khusus bahasa Inggrisnya seperti yang didetailkan di sini. Jadi jangan sampai teman-teman coba-coba ya kalau nggak memiliki soft skill itu. Karena di sini sudah detail diinformasikan bahwa detail dari persyaratan khusus itu dari project management ini adalah berbahasa Inggris gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Nah, sesuai dengan prodi atau tujuan sesuai dengan backgroundnya teman-teman dari prodi tertentu, teman-teman juga diyakinkan bahwa capaian pembelajaran yang diharapkan itu sesuai. Nah, di sini informasi sudah ada teman-teman. Silakan teman-teman nanti dalam proses berselancar mohon dibaca di setiap detail dari setiap lowongan. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman bisa melakukan pendekatan pencarian lowongan berdasarkan pencarian nama mitra atau perusahaan. Nah, teman-teman bisa mengklik menu perusahaan di sebelah kanan atas, kemudian melakukan pencarian bisa berdasarkan nama perusahaan atau bidang usaha. Kemudian juga teman-teman jika sudah menentukan data perusahaan yang dicari, misalkan dalam hal ini saya ambil sampel PT Widya Inovasi bla bla bla, kemudian klik profile atau lihat detail. Nah, selanjutnya akan muncul data detail perusahaan. Nah, teman-teman di sini tentunya harus sesuai ekspektasi teman-teman ya. Saya misalkan sudah mengetik, oh saya senang nih sudah tahu PT Widya di mana seperti apa. Benarkah dia membuka lowongan? Nah, teman-teman bisa langsung mengklik detailnya. Yang paling pertama adalah ada nama perusahaan, kemudian juga ada tentang perusahaan. Teman-teman dibaca kembali detail perusahaan. Jangan-jangan PT Widya yang saya maksud bukan yang ini atau bukan yang itu. Teman-teman diyakinkan itu dibaca. Kemudian juga ada informasi kontak seperti email dan nama dan alamatnya. Yang penting teman-teman, jangan-jangan teman yang di Aceh sana ternyata ada namanya PT Widya misalkan gitu. Ternyata yang dimaksud bukan yang di Aceh sana gitu. Nanti diyakinkan alamatnya tepat ya teman-teman. Kemudian di sebelah bawah itu ada lowongan yang tersedia di mitra ini atau di perusahaan ini. Nah, ini kalau misalkan banyak yang dibuka berarti akan ke bawah ya teman-teman. Nanti tinggal di scroll down. Kemudian kita ambil satu contoh untuk yang finance dan accounting. Nah, berikut untuk finance accounting tampilan detailnya. Nanti seperti tadi yang disampaikan di awal teman-teman, ini interface-nya sama dengan yang ketika teman-teman pendekatannya pencarian melalui lowongan, dan ini pendekatannya melalui perusahaan. Nah, selanjutnya teman-teman izin mengingatkan tadi Pak Wahyu juga menyampaikan hal penting bahwa semua data yang diambil ataupun yang diolah di magang berdampak ini itu sangat-sangat dependen terhadap data yang ada di PD Dikti. Nah, sehingga menjadi sebuah concern khusus di mana Bapak Ibu yang di perguruan tinggi, teman-teman mahasiswa meyakinkan bahwa datanya valid di PD Dikti. Yang pertama adalah perguruan tinggi itu di lingkungan Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi serta terdaftar aktif di PD Dikti. Karena ada yang terdaftar saja tapi tidak aktif, atau ada yang terdaftar saja misalnya tetapi perguruan tingginya dalam status tertentu, misalnya dalam proses migrasi, kemudian juga perubahan status atau hal lainnya, atau mungkin dalam ada perguruan tinggi yang dalam masa pembinaan misalnya karena hal tertentu. Nah, tadi teman-teman mahasiswa khususnya nanti diyakinkan ya bahwa perguruan tinggi teman-teman tempat kuliah itu memang di lingkungan Kemendikti Saintek dan terdaftar aktif di PD Dikti. Data apa yang akan digunakan oleh program magang berdampak ini dari PD Dikti? Ada beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu yang pertama data perguruan tinggi, kemudian juga data program studi, kemudian data dosen. Data dosen ini wajib menggunakan NUPTK dan bukan NIDN karena berdasarkan pengalaman kami di program lainnya, misalnya PKM, P2MW atau lainnya Bapak Ibu semua ya, ada ternyata Bapak Ibu dosen yang belum memiliki NUPTK gitu ya. Biasanya dosen-dosen senior yang hanya memiliki NIDN.
atau karena hal tertentu informasi belum tersampaikan dengan baik ke perguruan tinggi Bapak Ibu semua sehingga belum memiliki NUPTK, atau mungkin proses masih NUPTK-nya itu masih dalam proses. Dan yang terakhir tentunya data teman-teman yaitu data mahasiswa. Jadi diyakinkan semua komponen ini terdaftar di PD Dikti dan berstatus aktif gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, berikut adalah interface untuk mendaftarkan akun. Namun yang perlu dicatat bahwa ada beberapa mekanisme pengajuan akun. Yang pertama, seperti yang tadi Pak Wahyu sampaikan, adalah adanya koordinator perguruan tinggi dan akun pimpinan perguruan tinggi. Nah, yang dilakukan oleh perguruan tinggi, mungkin Bapak Ibu nanti menunjuk pihak tertentu untuk membuat surat gitu ya. Nanti isinya itu adalah akan surat permohonan akun koordinator perguruan tinggi dan pimpinan perguruan tinggi. Yang kedua adalah ketika perguruan tinggi sudah mendapatkan akun koordinator perguruan tinggi, maka nanti akun Kaprodi bisa dibuatkan oleh koordinator perguruan tinggi. Nanti jadi yang bertanggung jawab untuk mengelola akun Kaprodi, karena segitu banyaknya biasanya ya, karena di perguruan tinggi tertentu prodinya itu ada yang sampai 250 lebih gitu ya. Nah, maka itu akan ditugaskan ke koordinator perguruan tinggi untuk mengelola akun Kaprodinya. Kemudian yang didaftarkan secara langsung atau secara personal yaitu dosen pendamping program atau DPP, dan selanjutnya juga mahasiswa pelamar nanti bisa langsung mendaftarkan diri gitu ya mengenai dengan identitas diri sendiri ke program ini. Oke, yang pertama adalah ada link pendaftaran atau permintaan akun. Kemudian juga jika sudah memiliki akun nanti ada fasilitas riset password. Kemudian juga jika sudah mendapatkan akun bisa langsung login. Nah, selanjutnya adalah permintaan atau pendaftaran akun koordinator perguruan tinggi dan pimpinan perguruan tinggi. Nah, seperti yang tadi Pak Wahyu sampaikan bahwa perguruan tinggi menunjuk koordinator perguruan tinggi, nanti pimpinan menunjuk, kemudian membuat surat pernyataan atau surat rekomendasi yang ditandatangani dengan tanda tangan basah gitu Pak Wahyu ya, dalam hal ini nanti di scan, kemudian file PDF-nya nanti disubmit. Disubmitnya kemana gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya nanti ini adalah interface pendaftaran akun. Di sini ada tampilan tiga tab ya. Yang pertama tab mahasiswa untuk pendaftaran mahasiswa, kemudian tab dosen pendamping program. Ini diperuntukkan untuk pendaftaran DPP atau dosen pendamping program. Nah, yang terakhir adalah koordinator perguruan tinggi. Nah, surat tadi yang sudah di-scan, ditandatangani dan di-scan, kemudian menjadi file PDF. Nah, di sini tinggal cari perguruan tinggi Bapak Ibu. Misalkan dalam hal ini contoh saya mengetik kata Ma'arif, maka akan muncul nama Ma'arif, atau perguruan tinggi lain misalkan Universitas Gadjah Mada, misalkan teman-teman bisa mengetikkan Gadjah saja gitu kan. Kemudian nanti akan muncul sistemnya memunculkan nama perguruan tinggi yang dimaksud lengkap dengan kode perguruan tingginya. Nah, ada juga yang menjadi catatan bahwa Bapak Ibu semua atau teman-teman semua bisa melakukan pencarian berdasarkan kode PT. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang sudah familiar dengan kode PT ataupun ada yang belum. Nah, bagi yang belum mungkin izin menjelaskan sedikit bahwa kode PT itu dari mana dapatnya, bisa dilihat dari PD Dikti. Nah, itu terdiri dari 6 digit gitu ya. Nah, selanjutnya adalah file yang sudah tadi ditandatangan kemudian diupload dan diyakinkan formatnya adalah PDF dan maksimum 5 MB gitu ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu harus melengkapi identitas. Nah, di sini ada beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama adalah nama pimpinan dan juga email pimpinan, yaitu satu paket. Kemudian nama koordinator yang ditunjuk, kemudian email operator atau koordinator. Nah, diyakinkan bahwa email pimpinan dan email koordinator dalam hal operator itu wajib aktif gitu ya. Kenapa wajib aktif gitu ya? Karena nanti email karena nanti akun pimpinan akan dikirim ke email pimpinan, kemudian akun koordinator akan dikirim ke akun koordinator. Jadi diyakinkan jangan sampai ada typo gitu ya, atau tidak aktif karena sayang gitu ya. Nanti email yang dikirim tidak nyampe. Kemudian juga di bawah ada nomor HP atau PIC. Nah, ini untuk jaga-jaga nanti ketika ada kendala teknis maka bisa langsung kami hubungi. Oke, selanjutnya menunggu verifikasi admin Belmawa. Jadi nanti setelah disubmit nanti tinggal ditunggu saja gitu ya. Jika datanya valid maka akan dikirimkan oleh kami atau Belmawa akunnya, yaitu akun koordinator PT akan dikirim ke email koordinator PT, kemudian juga email akun pimpinan akan dikirim ke email pimpinan sesuai dengan input email yang didaftarkan tadi. Oke, selanjutnya silahkan ketika sudah mendapatkan akun melalui email,
kemudian bisa login ke halaman login dan berikut tampilan dari akun koordinator PT untuk approval permintaan akun mahasiswa. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, para mahasiswa secara personal mendaftarkan akun melalui emailnya, namun akun itu tetap harus di-approve oleh koordinator perguruan tinggi. Nah, ini adalah double security gitu. Yang pertama adalah bahwa setiap mahasiswa itu wajib terdaftar di PD Dikti, kemudian juga nanti datanya akan dimunculkan gitu ya. Namun tetap permintaan akun itu akan di-approve atau di-disapprove atau di-reject oleh oleh koordinator perguruan tinggi jika memang tidak sesuai atau tidak diizinkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah koordinator perguruan tinggi juga bisa meng-approve atau mereject permintaan akun dosen DPP atau dosen pendamping program. Seperti tadi sampaikan juga bahwa DPP ini secara personal mendaftarkan diri ke program magang ini. Jadi ketika memang tidak valid nih NUPTK-nya atau nama salah tipe atau program studinya tidak sesuai atau harus disesuaikan dulu di PD Dikti, maka koordinator perguruan tinggi berhak mereject atau menolak permohonan akunnya. Nah, selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa koordinator perguruan tinggi juga akan mengelola akun Kaprodi gitu ya. Ini salah satu tampilan koordinator perguruan tinggi untuk mendaftarkan akun Kaprodi. Silahkan ditambahkan akun Kaprodi, nanti dicari berdasarkan NUPTK-nya karena semua dosen gitu ya atau semua kaprodi dalam hal ini biasanya berasal dari dosen ya, sehingga pencariannya adalah berdasarkan NUPTK. Kemudian diklik simpan. Nah, kemudian di sini juga tadi ada tipe akun, yaitu akun mahasiswa, akun dosen pendamping program atau DPP, kemudian akun kaprodi. Ini bisa dilihat juga secara keseluruhan di dalam daftar akun yang sudah didaftar gitu ya. Kemudian bisa koordinator perguruan tinggi sebagai pengelola akun nanti bisa mengirim ulang jika emailnya memang tidak masuk ataupun karena hal tertentu bisa mengirimkan kembali. Kemudian juga bisa mengedit email, misalkan ketika emailnya terlalu lama tidak aktif kemudian ingin di reset gitu emailnya, nanti bisa. Kemudian nanti harus aktifasi ulang emailnya. Kemudian pendaftaran akun mahasiswa. Nah, ini mungkin Pak Wahyu ya yang lagi ditunggu-tunggu ya. Yang pertama tentunya tadi mahasiswa harus membuka tab untuk pendaftaran akun mahasiswa. Di sini ada beberapa item yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah data perguruan tinggi atau nama perguruan tinggi. Nah, yang kedua program studi, yang ketiga data NIM-nya, kemudian nomor handphone dan email. Jadi teman-teman harus disiapkan dan harus tahu benar ya teman-teman mengenai data ini disiapkan karena ini akan di cross check langsung ke PD Dikti. Ketika salah satu aja tidak valid maka tidak ditemukan dengan data yang valid juga di PD Dikti. Nah, yang pertama teman-teman ini saya contoh ngambil data yang sama, yaitu saya ketik nama Ma'arif, misalkan saya dari Universitas ini. Nanti tinggal ditunggu, kemudian ditunggu sampai muncul nama perguruan tinggi yang valid. Nah, ini secara tampilan di sini ada nama di sebelah kirinya ada nama lengkap perguruan tinggi, kemudian juga di dalam kurung ada kode PT sebanyak 6 digit. Nanti teman-teman juga sampai ngapalin ya kode PT dari PT saya apa ya gitu ya atau berapa ya. Nah, nanti teman-teman sampai ngapalin karena ini akan dibawa terus nih kode PT ini. Kemudian selanjutnya, nah jika nama perguruan tinggi sudah lengkap teman-teman, maka dia harus menspesifikasikan prodinya teman-teman. Nah, perilaku sistemnya sama, teman-teman tinggal ketik aja beberapa huruf gitu ya yang relevan dengan nama prodinya, nanti tinggal tunggu sampai muncul nama prodinya yang tersedia. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana ternyata prodinya belum muncul gitu ya, karena ada beberapa misalkan dalam proses gitu ya, ataupun dalam hal tertentu dalam penyesuaian atau penggabungan gitu kan. Nah, itu biasanya memang case-nya khusus ya, nanti tinggal hubungi admin gitu ya atau koordinator perguruan tinggi. Nanti koordinator perguruan tingginya akan menghubungi kami perihal prodi gitu ya, karena di beberapa perguruan tinggi itu ada perguruan tinggi yang merging menggunakan tapi dengan nama prodi yang berbeda tapi dengan kode prodi yang sama. Itu biasanya tubrukan atau kasus ya, atau sebaliknya kode prodinya sama tapi nama prodinya berbeda. Nah, itu ada kasus-kasus tertentu di perguruan tinggi tertentu memang masalahnya jarang, tapi karena jarangnya ini biasanya tim dari kami kurang aware. Nah, ini makanya koordinator perguruan tinggi itu harus langsung berkomunikasi dengan kami. Nah, selanjutnya adalah teman-teman wajib mengisikan NIM.
Nah, mengisikan NIM ini wajib valid ya teman-teman ya. Teman-teman kalau lupa atau tidak yakin, teman-teman cek lagi di PDDikti NIM-nya berapa yang valid dan yang terdaftar. Kemudian ada nomor handphone juga wajib aktif nanti. Tapi seperti yang tadi Pak Wahyu sampaikan, mahasiswa itu akan secara aktif ya berkomunikasi dan dihubungi perihal pelaksanaan dan perihal laporan. Jadi nomor handphone harus aktif dan juga email harus aktif. Email tentunya wajib aktif karena nanti akun akan dikirim ke email teman-teman. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah berhasil mengecek ke PDDikti, nah teman-teman di sini dari PDDikti kami akan langsung narik data, nama lengkap, kemudian juga NIM yang valid di PDDikti, kemudian program studi dan nama perguruan tinggi. Teman-teman yakinkan bahwa di sini tidak ada yang salah gitu ya, atau tidak ada yang tipe ataupun kurang apapun gitu. Misalnya kalau teman-teman misalkan toh ternyata nama saya kok di sini singkat ya gitu kan. Padahal nama saya misalkan dalam hal ini Harun Nasrullah. Ternyata kurang hak di akhirnya Harun Nasrullah. Dicek di PDDikti juga ternyata kurang hak padahal nama saya di KTP Harun Nasrullah misalnya. Nah, teman-teman bagaimana solusinya? Itu harus diselesaikan dulu atau disinkronkan dulu di PDDikti. Silakan lapor dulu ke perguruan tinggi untuk penyesuaian nama dan hal lainnya. Nah, selanjutnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa setiap mahasiswa itu wajib ada atau membuat pernyataan tanggung jawab mutlaknya. Di sini bentuknya seperti ini. Teman-teman diwajibkan membaca kredensial yaitu dari poin 1 sampai selanjutnya. Ini nanti panjang di scroll gitu ya teman-teman. Dibaca dan dipahami teman-teman semua. Yakinkan bahwa memang jangan sampai teman-teman tidak paham atau ada yang kelewat. Ternyata teman-teman suatu hari diminta pertanggungjawaban padahal teman-teman sudah menyatakan di pertanggungjawaban mutlak, diminta laporan tidak tahu gitu ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang menyatakan itu. Nah, teman-teman juga meskipun data dari PDDikti kita sudah tarik gitu ya secara data bio utama, tapi teman-teman masih diberi kesempatan untuk memverifikasi semester saat ini atau saat teman-teman mengajukan magang. Dalam hal ini untuk menselaraskan gitu atau mensinkronkan posisi semester teman-teman saat ini, karena biasanya ada beberapa hal gitu ya di beberapa perguruan tinggi yang ternyata pelaporannya telat. Nah, sehingga itu bahkan bisa sampai lewat 1 tahun semesternya. Tadi Pak Wahyu juga menyampaikan persyaratannya gitu ya. Kalau yang D3 atau D4 gitu Pak Wahyu ya, itu semester 2 sudah boleh mengikuti, tetapi untuk yang S1 kalau nggak salah semester 4 ya Pak Wahyu ya. Nah, dalam hal ini teman-teman wajib mengkonfirmasi semesternya. Jangan-jangan dari PDDikti semesternya masih semester 3. Ternyata teman-teman saat ini sudah semester 4, artinya pelaporannya yang telat dari perguruan tingginya. Nah, ini untuk mengidentifikasi itu teman-teman harus meyakinkan bahwa semester teman-teman saat ini valid. Kemudian tinggal dicetak atau dicentang ya, saya sudah membaca dan setuju. Jadi diyakinkan teman-teman sudah membaca semuanya, kemudian klik centang dan klik daftar. Nah, selanjutnya tadi di awal ada mengenai persetujuan atau approval akun, permintaan akun dari teman-teman. Nanti teman-teman tinggal nunggu verifikasi dari koordinator perguruan tinggi. Jika disetujui maka email teman-teman akan dikirim ke akun teman-teman maka akan dikirim ke email teman-teman yang tadi sudah masukkan. Nah, kemudian mahasiswa atau teman-teman mahasiswa semua nanti bisa login jika sudah mendaftarkan akun. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman tampilan utamanya, bahwa teman-teman setelah tadi di awal berselancar gitu ya mencari lowongan yang diminati, baik pencariannya melalui jenis lowongan atau detail lowongan. Teman-teman setelah meng-apply atau melamar, teman-teman nanti bisa memonitor status validasi. Yang pertama status dari Kaprodi, bahwa ini meyakinkan bahwa teman-teman diizinkan ikut magang. Nah, kemudian validasi dari pimpinan. Nah, ini validasi pimpinan ini adalah bahwa teman-teman ini diizinkan keluar dari kampus gitu ya untuk mengikuti magang. Nah, teman-teman bisa memonitor itu gitu. Jangan sampai teman-teman karena lengah gitu ya atau lupa melihat memonitor tapi kok izin saya nggak keluar-keluar gitu ya untuk mengikuti magang ini, ternyata memang di sistem belum diketahui atau tidak dilihat, ternyata ditolak gitu ya. Nah, oke teman-teman, jadi diyakinkan memonitor status ini ya. Nah, kemudian akun Kaprodi nanti setelah tadi dibuatkan oleh Kaprodinya, dibuatkan oleh koordinator perguruan tinggi, Kaprodi bisa login dan bisa membuka approval pengajuan mahasiswa magang. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa Kaprodi ini wajib mengizinkan atau tidak mengizinkan mahasiswanya ikut-ikutan magang. Nanti tinggal klik aksi setuju atau tolak. Nah, kemudian untuk akun pimpinan juga sama. Kalau sudah mendapatkan akun dari Belmawa yang dikirim ke email pimpinan perguruan tinggi, silahkan login dan kemudian bisa melakukan approval gitu ya, baik menyetujui ataupun menolak mahasiswa yang mengikuti magang untuk keluar kampus.
Nah, selanjutnya di sini juga ada approval dari pimpinan perguruan tinggi kepada dosen yang mengajukan menjadi DPP. Nah, konon katanya ada dosen atau beberapa dosen beberapa tahun yang lalu itu main keluar gitu ya, artinya tapi aktif di luar tapi tanpa mendapatkan izin dari pimpinan perguruan tinggi sehingga mungkin ngajarnya gitu ya terbengkalai gitu Pak Bayu ya. Oke, ini adalah mekanisme pimpinan perguruan tinggi menyetujui atau menolak dosen pendamping yang mengajukan menjadi DPP. Kemudian selanjutnya adalah pendaftaran dosen pendamping program. Nah, ini di sini terlihat ada tab dosen pendamping program. Nanti Bapak Ibu dosen yang ingin menjadi DPP silahkan mengklik tab dosen pendamping program. Kemudian seperti yang tadi disampaikan di awal, diyakinkan bahwa Bapak Ibu dosen semua sudah memiliki NUPTK gitu ya. Kemudian dimasukkan NUPTK-nya, kemudian nomor handphonenya seperti pada umumnya nomor handphonenya wajib yang aktif gitu ya. Kemudian juga email wajib aktif karena nanti akun akan dikirim ke email Bapak Ibu dosen. Selanjutnya ketika klik submit, maka Bapak Ibu diwajibkan mengecek data Bapak Ibu. Di sini contohnya NUPTK Muhammad Fatoni Rohman, kemudian NUPTK-nya berikut, kemudian program studinya, kemudian perguruan tingginya. Diyakinkan data ini valid ya Bapak Ibu dosen semua. Nah, Bapak Ibu semua diwajibkan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak dalam bentuk digital. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin pada nanti ada update, isinya akan real dan lebih panjang. Bapak Ibu ini hanya sampel, saya meng-cut beberapa bagian. Bapak Ibu silakan dibaca kembali beberapa poin yang ada di surat pertanggungjawaban mutlak ini. Jika sudah dibaca semua dan setuju, kemudian centang setuju, kemudian klik daftar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dosen jika sudah mendaftar, tinggal menunggu verifikasi dari koordinator perguruan tinggi. Nah, jika approve dan sudah diverifikasi pengajuan Bapak Ibu dari NUPTK-nya valid gitu ya, prodinya valid dan hal-hal lain yang perlu dicek, maka disetujui koordinator perguruan tinggi dan email dan akun akan dikirim ke email Bapak Ibu dosen. Oke, terima kasih.